Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan sejarah dalam ilmu sejarah itu kalau ditempuh dengan benar, maka akan terhindar dari apa yang disebut dengan fenomena anakronisme. Nah, anakronisme yang pertama berkaitan dengan anakronisme spasial. Jadi sejarawan bisa melakukan kesalahan dengan menempatkan suatu ruang terhadap peristiwa sejarah. Jadi ruangnya itu bisa terbolak-balik atau memasukkannya salah gitu ya. Jadi misalnya ketika sejarawan sedang mengupas suatu peristiwa sejarah, orang kadang-kadang sulit membedakan antara ruang Kediri dengan ruang Kerajaan Mataram di Jawa Timur, ya, zamannya Empu Sindok, dan juga pada zaman setelah Erlangga. Jadi kadang-kadang sejarawan seringkali keliru menempatkan ruang itu, atau antara Singhasari dengan Majapahit. Jadi ruang Singhasari seringkali ditempatkan sebagai ruang Majapahit, atau ruang Majapahit masuk ke ruang Singhasari. Nah, tentu saja anakronisme spasial ini terjadi karena sejarawan kurang menguasai ya, fakta sejarah. Jadi memang ilmu sejarah itu ilmu yang mengandalkan hafalan. Nah, hafalan ini menjadi landasan gitu ya. Sebab sejarah harus hafal betul fakta-fakta ruang. Kalau tidak, maka seringkali keliru ya. Sama seperti misalnya antara ruang VOC, itu ruang company, dengan ruang pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial. Jadi ada antara ruang sebelum 1799 sampai atau ruang sesudah tahun itu. Jadi setelah VOC bubar dan sebelum bubar gitu ya. Jadi kita jadi ada masa atau ruang dari VOC sebelum bubar, yaitu sebelum tahun 1799, dan setelah bubar 1799. Jadi kita harus bisa bedakan antara ruang sebelum dan sesudah. Tetapi seringkali sejarawan di Indonesia sering keliru ya, misalnya untuk memisahkan antara dua periode itu. Jadi ruangnya sebenarnya sama tetapi berbeda waktunya. Nah, nanti kaitannya dengan anakronisme temporal. Nah, kita mendalami dulu anakronisme spasial. Jadi ruang bagi sejarah ini memang sangat penting. Nah, oleh karena itu anakronisme ruang ini ada kaitannya dengan pendekatan geografi. Karena geografi ini menyatakan bahwa sejarah terjadi pada ruang yang jelas, ya, bukan ruang yang tidak jelas. Jadi kalau cerita dongeng, ruangnya adalah negeri antah berantah, negeri yang tidak jelas, entah yang entah gitu ya. Tapi kalau sejarah, ruangnya itu jelas. Oleh karena itu pendekatan geografi inilah yang sebenarnya selalu mengingatkan kepada sejarawan agar ia tidak melakukan
anakronisme spasial. Sebab kalau terjadi anakronisme spasial, maka penjelasan sejarah itu menjadi kacau, ya, dan tidak relevan. Bahkan malah mungkin bagi pembaca sejarah atau penikmat sejarah, anakronisme ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Nah, oleh karena itu, anakronisme spasial ini tidak boleh terjadi, sehingga sejarawan benar-benar, ya, melakukan apa yang disebut dengan pendekatan geografi. Jadi melakukan penjelasan mengenai ruang yang jelas. Jadi kita bisa membedakan antara periode Jawa Tengah klasik dengan periode Jawa Timur klasik, atau kalau dengan sebelumnya, masa sebelum Jawa Tengah klasik, yaitu di Jawa Barat misalnya. Jadi sejarah itu akan terlihat ruangnya dengan jelas. Jadi tentu saja ruang Kerajaan Galuh, ya, itu memang adanya di Jawa Barat. Tetapi nama-nama Galuh ini berkembang sampai ke Jawa Timur. Nah, keberadaan Galuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak berarti bahwa Galuh pernah menguasai Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tetapi bisa juga orang-orang Galuh melakukan semacam migrasi, ya. Mereka berpindah baik kelompok maupun individual, sehingga mereka kemudian menempati suatu ruang, maka ruang itu kemudian diberi nama asal-usulnya. Nah, kalau kita mengambil contoh yang jelas, misalnya masyarakat Jawa yang ditransmigrasikan ke Sumatera, ke Kalimantan, mereka seringkali membawa nama daerahnya masing-masing sebagai nama desa. Jadi misalnya orang dari Kabupaten Banyumas misalnya, maka ketika mereka tinggal di tempat transmigrasi, maka mereka menyebut desanya Desa Banyumas. Yang berasal dari Bali, di Lampung misalnya ada Desa Bali, atau desa lain yang menunjukkan asal ruangnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat juga fenomena pada zaman Jawa Barat klasik, ya, katakanlah pada zaman Tarumanegara. Kita membaca prasasti Tugu di sana. Di sana ada dua sungai yang disebut. Jadi misalnya ada sungai Candrabaga, ada sungai Gomati. Jadi ini nama sungai-sungai yang berasal dari India, yang di India ada itu. Jadi sungai Gomati kemungkinan dari sungai Gumti, gitu ya, yaitu satu sungai yang berseberangan dengan sungai Gangga. Jadi sungai Gangga dan Gumti itu, kemudian di situ ada daerah yang disebut dengan Moab. Moab itu daerah di antara dua sungai. Kemudian Gangga dan Gumti ini bersatu menjadi sungai Brahmaputra, ya. Jadi Brahmaputra ini adalah sungai gabungan antara Gumti dan sungai Gangga, gitu. Jadi ini pasti berasal dari India. Jadi kemungkinan besar pemakaian nama itu karena dibawa oleh orang-orang yang bermigrasi ke Tarumanegara. Nah, kemudian Candrabaga adalah sungai yang ada pada masyarakat di Panjab. Jadi Panjab itu daerah 5 aliran sungai, kalau Moab itu 2 aliran sungai. Jadi Candrabaga itu yang sekarang namanya menjadi sungai Chenab di India, itu adalah dikenal pada zaman dulu adalah sungai Candrabaga.
Nah, sehingga ruangnya sangat jelas, ya, bahwa kita seringkali membawa ruang yang merupakan asal usul manusia dari mana, ya, kemudian dibawa nama toponimnya atau nama geografinya ketika mereka berada di tempat yang asing, bukan di tempat, bukan di negerinya sendiri, ya. Jadi inilah yang bisa dikatakan bahwa pendekatan geografi akan menjadikan sejarawan tidak melakukan kesalahan dalam bentuk anakronisme spasial atau ruang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.